الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Idul Adha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والقسم الثاني ما تسن فيه الجماعة. Puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan taufik hidayah lawan kita beradaan sehingga kita kau berkumpulan di majlis yang insyaallah majlis tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi hari raya Idul Adha, disunatkan sembahyang hari raya. Jadi kita mendalami, memutalahi kembali tentang padahal bisa aja sudah tiap tahun kita gawe sembahyang Idul Adha, tapi kata salahnya kita mengkaji mutalahi mengingat-ingatkan kayak apa sembahyang Idul Adha itu. Karena amal sesuatu amal apapun ketika kita beramal datang kadang dengan ilmunya maka amal itu mardudatun la tuqbalu. Jadi kada salahnya kita memutalahi kembali, membaca kembali kayak apa caranya sembahyang Idul Adha. Termasuk bagian yang kedua, sembahyang yang disunatkan berjamaah. Sembahyang hukumnya sunat berjamaah. Sembahyang Idul Adha, salat Idul Adha. Salat Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha itu termasuk ibadah khususian khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat-umat yang lain, umat-umat yang dahulu sudah ada sembahyang Idul Fitri, Idul Adha. Khususian bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya lagi sembahyang istisqa, minta hujan, itu khusus juga, khusus bagi umat Nabi Muhammad juga. Sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, itu umat dahulu kala ada sembahyang itu ketika gerhana ya sudah. Ada umat Nabi Muhammad ketika terjadi gerhana disuruh bahkan disunatkan sembahyang berjamaah, sembahyang gerhana bulan atau gerhana matahari. Khususnya termasuk sembahyang hari raya fitrah, termasuk sembahyang hari raya Adha. Khususiyat bagi umat Nabi Muhammad. Allah menghormati, Allah memuliakan umat Nabi Muhammad. Disuruh disunatkan sembahyang Idul Adha. Sembahyang Idul Adha, sembahyang Idul Fitri itu mulai disunahkan, disyariatkan dalam agama kita setelah tahun yang kedua.
pada tahun yang kedua Hijriah. Artinya tahun pertama Hijriah belum disunatkan lagi sembahyang Idul Fitri, sembahyang Idul Adha. Pada tahun pertama itu, tahun pertama Hijriah, puasa Ramadan belum lagi. Puasa Ramadan pun belum lagi diwajibkan tahun pertama. Setelah tahun kedua itu Islam mulai meningkat di Madinah. Makanya banyak di antara syariat-syariat yang disyariatkan. Apa di antaranya? Zakat fitrah disunatkan, diwajibkan tahun kedua juga. Udhiyah tahun kedua juga. Banyak tahun kedua itu syariat-syariat yang mulai disyariatkan di dalam agama kita, agama Islam. Termasuk sembahyang sunat hari raya. Itu mulainya tahun kedua Hijriah. Itu antara sembahyang Idul Fitri lawan Idul Adha itu ba'afdalan, lebih afdal sembahyang Idul Adha daripada Idul Fitri. Kita rajinlah Idul Fitri banyak kurangnya, Idul Adha tak kurang sedikit. Padahal ba'afdalan paling afdal, lebih afdal Idul Adha daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena sembahyang Idul Adha itu ada nasnya dalam Al-Quran, ada ayatnya yang menyuruh kita sembahyang. Surah Al-Kautsar itu ada nasnya. Kalau sembahyang Idul Fitri kata nas Qurannya itu jadi tak afdal sembahyang Idul Adha daripada sembahyang Idul Fitri. Fasholli li rabbika wanhar ayatnya. Ay sholli salatal adha wanharil udhiyata, maksudnya sembahyang sunat Idul Adha kemudian sembelih korban udhiyah, sembelih korban. Namun ada yang disembelih yang dikorbankan ya Allah. Dan korban itu merupakan kewajiban juga, maka ada wajib tiap tahun. Misalnya tahun tadi sudah jiwa, tahun ini korban pulang, ada duitnya. Kadang sekali seumur hidup tak ada. Korban itu tiap tahun bagi orang yang mampu disuruh berkorban. Seikung daripada kambing atau sapi bertujuh hikum ya Allah, itu berkorban. Wahwa salatul idaini, dan itu adalah sembahyang dua hari raya, Idul Akbar, Idul Asghar. Baina tulu'i syamsin, waktunya di antara terbitnya matahari wa zawaliha, sampai tergelincir matahari. Itu masih waktu, masih ada waktu sembahyang Idul Adha atau Idul Fitri. Idul Asghar adalah hari raya fitrah. Idul Akbar adalah hari raya haji. Wahiyya rak'atani, sembahyang Idul Adha itu Idul Fitri, Idul Adha hanya 2 rakaat. Paling sempurnanya 2 rakaat, limbah itu rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir, lain daripada takbiratul ihram, lain daripada takbir ketika bangun dari sujud. 7 jumlahnya. Kemudian antara 2 takbir sunat dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu takbir itu sebelum ta'awudz. Mun sudah terlanjur baca ta'awudz itu kada sunat lagi baca takbir aja. Di sebelum ta'awudz
sebelum alhamdulillah baca takbirnya, baca tasbihnya nang subhanallah itu antara dua takbir. Jadi yang pertama misal Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Akbar, Allahu Akbar, itu antara dua takbir akhirnya. Artinya kita ada takbir nang kehabisan nang ke-7 kali. Kalau rakaat pertama 7 kali, kalau takbir nang ke-7 Allahu Akbar, jangan subhanallah lagi. Kenapa? Karena tasbih itu andaknya antara dua takbir. Takbir ke-7 Allahu Akbar, kedosa baca tasbih lagi situ. Itu ada antara dua takbir katanya, di ujung takbir, di ujung takbir katanya kita pada sunat lagi baca subhanallah. Jadi langsung aja imam baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jadi imamnya bismillahirrahmanirrahim imam. Ada kita makmum berandai-andai ya. Kalau baca tasbih lagi di situ, ini sudah ujung sudah. Nya tasbih itu anaknya antara dua takbir. Antara dua takbir itu anaknya tasbih. Artinya nomor rakaat kedua tasbih takbir 6 kali sudah. Itu jangan lagi ucap, jangan lagi bacaan subhanallah, jangan lagi. Antara dua takbir bacaannya. Wa yukabbiru nabban, dan bertakbir nadban hukumnya sunat fi ulai rak'atail idaini, fi ulai rak'atail idaini, itu beda patnya dah, keduanya beda pat, makanya nunnya dibuang, isim tasniyah beda pat, nunnya dibuang. Ulai rak'atain, ulai ini asalnya beda rak'atain, rak'atain ini asalnya beda pat, kepada idaini maka dibuang nunnya. Pada dua rakaat yang pertama lawan kedua, rakaat pertama, rakaat kedua dari sembahyang Idul Adha, Idul Fitri bertakbir. Cuma pada takbir yang pertama 7 kali, takbir yang kedua 5 kali sesudah baca iftitah. Jadi sunat dibaca iftitah lah. Allahu Akbar misalnya, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Sunat baca iftitah. Sekalipun hanya sembahyang sunat baca iftitah. Sembahyang hajat kah? Sunat juga baca iftitah. Dan kita langsung aja auzubillah ya Allah baca Fatihah. Padahal sunat juga baca iftitah. Sembahyang hajat, yang duha kah misalnya, sunat juga baca iftitah. Allah berkabira gitu. Karena di situ andaknya kita bujur-bujur meresapi sembahyang di iftitah. Inna sholati wa nusuki, di hati kita berjanji sembahyangku dan seluruh amal ibadahku hanya untuk Allah. Jadi makanya sunat benar dibaca di iftitah. Kita bujur-bujur menghayati, kita sembahyang, kita madhab Allah waktu baca doa iftitah. Begitu ketika kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bujur-bujur kita meresapi, kita menghadapi Allah. Khusyuk bujur-bujur di situ. Begitu ketika kita membaca ayat akhir, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi waktu sembahyang itu ada beberapa tempat yang kita ditekankan karena khusyuk benar di situ. Khusyuk benar termasuk tadi ketika kita baca tahiyat, kita baca salam Rasulullah. Sabaan, rakaat pertama sabaan 7 kali. Jadi andaknya sesudah baca doa iftitah, wa ana minal muslimin, Allahu Akbar 7 kali kena tak? Wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Itu nah. Rakaat kedua 5 kali takbir, itu menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
Lamun imam-imam nang lain macam-macam. Antara imam nang 4 itu nang lain-lain. Ada kita Imam Syafi'i 7 lawan 5. Lamun Imam Hanafi hanya 3 kali takbirnya. Imam Hanafi rakaat pertama selain daripada takbiratul ihram 3 kali. Rakaat kedua 3 kali juga sama. Itu Imam Hanafi. Sedangkan imam yang lain daripada Imam Hanafi yaitu Imam Maliki. Imam Maliki itu 6 kali dia bertakbir. Sama ada duanya. Rakaat pertama 6 kali, rakaat kedua 6 kali, itu Imam Maliki. Yang lain daripada Imam Malik yaitu Imam Hanafi sama lawan Imam Hambali sama 3 tadi. Itu kan Imam Syafi'i rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Itu belain-lain. Qabla ta'awudin bihima, baca takbir itu andaknya sebelum a'udzubillah. Sunatnya sunat bertakbir itu sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rafi'an yadayhi, waktu bertakbir itu disunatkan angkat takbir, maka tangan kan. Kayak takbiratul ihram juga angkat tangan. Sekalipun boleh aja biar ada bangkat tangan. Allahu Akbar ada bangkat tangan sidin boleh aja. Cuma hendak menuruti Rasulullah, hendak mutaba'ah lawan Nabi Muhammad, angkat tangan Nabi Muhammad berangkat tangan sidin. Sekalipun soh aja biar ada bangkat. Tapi kita mengaku aja tempat Nabi dulu. Jadi ngapain Nabi gawi ada salahnya kita turuti. Bangkat tangan. Ketika Nabi baca qunut di sini angkat tangan juga. Kada salahnya kita mengumpati. Nah kita mengaku mutaba'ah lawan Rasulullah. Arti mutaba'ah itu ngapa gawian Nabi kita turuti. Ya Allah, tempuluk awak itu menuruti. Banyak lagi gawian Nabi nang disuruh kita mutaba'ah bujul-bujul lawan Rasulullah. Waktu kita sembahyang, kayak apa Nabi sujud? Di kitab kayaknya menjelaskan, nah kita rutin di kitab itu karena kitab ambilnya dari Nabi juga. Ingat Nabi sujud ke itu menurut guru-guru, ya Allah guru-guru kita Nabi sujud ke itu. Keingatan Rasulullah waktu sujud mencongkok sama Rasulullah dalam sembahyang kita. Waktu kita tahiyat itu juga. Waktu itu pokoknya dalam keadaan sembahyang ingat Nabi sembahyang kayak ini mutaba'ah ngarannya. Ketika Nabi membaca qunut misalnya angkat tangan sedih. Ingat itu gawean Rasulullah. Nah, Rasulullah itu tiap kali berdoa sedih angkat tangan sedih mana. Kurang minta kalau kurang minta itu angkat tangan. Sekalipun misalnya kada bangkat tangan ada apa juga, cuma kita ungkap dengan Rasulullah. Maka kita mengaku itu Nabi itu Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad Nabiku. Arti Nabi Muhammad itu Nabiku. Ngapa nang disuruh, ngapa nang digawi Nabi kita turuti mutaba'ah ngarannya. Rafi'an yadahi, hal keadaannya mengangkat dua tangannya ma'kulli takbiratin beserta tiap-tiap takbir 7 kali. Rakaat pertama 5 kali pada rakaat yang kedua. Malam yusri' fi qiraatin, selama inya belum masuk pada bacaan. Selama belum masuk kepada bacaan. Wala yatadaraku fis saniyati in tarakahu fil ula, dan tiada memperdapati ia pada rakaat yang kedua. In tarakahu fil ula, jika ketinggalan pada rakaat yang pertama. Imamnya ada ingat bertakbir yang 7 deh. Rakaat pertama ada ingat takbir yang 7. Jadi sidin kada usah dibaca lagi takbir yang 7 itu pada rakaat yang kedua. Kalau dibaca pada rakaat yang kedua jadi jumlahnya berapa? 7 tambah 5
12 kali takbir enak. Kenapa? Rakaat kedua imamnya ada ingat bertakbir. Jasiden jangan dibaca lagi pada rakaat kedua tetap 5 aja juga. Kada nomor 12 kok ada. Ya Allah. Nah lain kalau sembahyang tasbih semalam. Kalau sembahyang tasbih ketika rukuk, ketika sujud pertama, misalnya ketika sujud pertama kada ingat baca tasbih 10 kali kalau. Maka sunat dibaca ketika duduk antara dua sujud. Jadi 10 tambah 10 20 nya baca. Itu disunatkan dibaca. Nah tinggal pada ketika sujud tinggal misalnya baca tasbih 10 kali, maka limbah duduk antara dua sujud sunat dibaca ulangnya 20 kali jadinya. Itu sembahyang tasbih. Lamun sembahyang Idul Adha atau Idul Fitri rakaat pertama kada ingat baca takbir 7 kali, maka kada usah dibaca lagi pada rakaat kedua, kebanyakan 12 kali jenis takbirnya. Puasa. Mun keduanya apa? Ada ingat? Rakaat pertama kada ingat takbir 7 kali, rakaat kedua kada ingat takbir 5 kali. Nah biar ya sudah, sahajanya sunatnya takbir gitu. Jangan dimasalahkan. Kalau mau dibahas ulang nah biar aja sudah, sahaja sudah. Imamnya jangan dapat takbir yang 7, yang 5 kada diingat sih, orang diingat. Jangan dimasalahkan lagi, sahaja sudah. Wala yatadaraku, dan tiada memperdapati ia pada rakaat yang kedua in tarakahu fil ula, jika ketinggalan takbir yang 7 pada rakaat yang pertama. Ketinggalan ada sunat lagi boleh ke 12 kali ada sunat. Ya 5 aja ulang. Wa fisaniyati rakaat yang kedua 5, rakaat yang kedua 5 kali, 5 kali nyolol aja. Berarti lo 5 kali takbir, tasbihnya 4 ya lah, tasbihnya 4 kali. Rakaat yang kedua takbirnya 7, berarti tasbihnya hanya 6 kali aja tasbihnya. Wa fi lailatihi ma bulang bertakbir. Ini kisah bertakbiran ulang, itu kisah sembahyang hari raya Idul Adha. Bertakbirannya ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbiran. Takbir itu hukumnya takbir terbagi 2. Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal ngarannya. Kurang bertakbiran. Takbir mursal itu takbir hari raya fitrah. Takbir mursal ngarannya. Itu waktunya tinggal matahari, kalau hari perhabisan kita puasaan sampai imam mengucapkan Allahu Akbar, sampai imam mengucapkan umrah. Oh takbir Allahu Akbar, habis itu waktunya bertakbir tak? Jangan bertakbiran lagi. Sudah imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, waktunya mulai ghurubi syamsi, tenggelam matahari, habisan kita puasaan. Malam bertakbiran. Cuma takbir mursal ini kada sunat mengiringi sembahyang. Ini katakan tak? Takbir mursal, takbir hari raya fitrah, takbir mursal karena kada sunat dibaca mengiringi sembahyang. Lemang bah assalamualaikum warahmatullahi bertakbiran malam hari raya fitrah, ada sunat gitu. Kada disunatkan. Yang mursal bang Isya itu pulang ini, petang sumi Isya bersalam takbiran pulang, subuh itu juga pulang. Padahal hari raya fitrah ada sunat kita nyetak takbir mursal sarannya. Kada disunatkan. Mun malam hari raya itu sama laman bertakbir sunat kita. Jalan misalnya
atau pakai gerbang atau pakai motor pickup sampai kemana berjalan bertakbiran salah aja bagus saja kita bertakbiran semalaman disunatkan kita menyembur sah cuma kada disunatkan mengiringi sembahyang karena nang sebutingannya adalah takbir apa ngarannya muqayyad. Takbir muqayyad ini adalah takbir hari raya haji atau hari adha. Nah kita ini dengarnya, kita misalnya hari raya hari Ahad lah insyaallah kena hujan. Hari raya haji sembahyang hari haji hari Ahad misalnya dia mulai bertakbiran subuh Sabtu lah. Hari Sabtu subuh itu mulai bertakbiran hari Arafah itu mulai bertakbiran sunat nang mengiringi sembahyang sunat mengiringi sembahyang akibat kulli sholatin sekalipun sembahyangnya sembahyang sunat mulai subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik nang ketiga itu disunatkan mengiringi sembahyang fardu atau sembahyang sunat atau sembahyang jenazah sunat bertakbiran. Ada orang mati misalnya waktu itu hari kedua atau hari raya ada orang mati misalnya kita membayangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar bertakbiran sunat di hadapan mayat tak sunat atau ada orang berseruan sembahyang hajat misalnya siang atau malam sembahyang hajat sunat juga takbiran karena ini masih waktu berapa hari dah 1, 2, 3, 4, 5 hari lagi 5 hari waktunya bertakbiran itu nang sunat mun kada jadi masalah juga cuma sunat bertakbiran mengiringi sembahyang. Kenapa? Karena takbirnya itu disebut takbir muqayyad namanya. Takbir muqayyad. Nah, sunat bertakbiran tak. Jadi misalnya tungtung sembahyang hari raya adha, sunat selalu bertakbir. Sunat bertakbir. Dong itu juhurnya kena sunat pulang bertakbiran. Yang mengiringi sembahyang. Itu juhurnya buat juhur ada orang mati yang bayangkan orang mati sunat juga takbiran bertentong lain hanya sembahyang hari raya fitri. Kalau sembahyang hari raya fitri itu ya sudah Allahu Akbar imam habis sudah waktunya bertakbiran jangan nih mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sembahyang Idul Fitri bertakbiran imamnya jamaahnya ini mendengar imam bertakbir betulnya ini imamnya mulai akan padahal kan disunatkan lagi bertakbirnya sudah imam sudah mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram ada sunat lagi bertakbiran artinya mennyebut takbiran juga tidak ada disuruh di agama menggawing itu. Dan di agama kita syariat kadang menyuruhkan bertakbiran libat untung sembahyang Idul Fitri. Sekanya bertakbiran ini berarti menggawi sesuatu nang dan disuruh. Ngarannya kacangkalan. Kacangkalan ngarannya kita. Urang kada nyuruhnya gawi ya kacangkalan benar. Limbah untung sembahyang Idul Adha nah sunatakan bertakbiran aja selesai nyaringan. Takbirnya takbir muqayyad namanya takbir muqayyad itu bagi kita nang kada berada di Arafah di tanah suci lamun bubuhan nang sedang manasik mengerjakan ibadah haji inya disunatakan bubuhannya banyak nyaring baca talbiyah baca di situ bubuhan nang bahaji mun kita di sini disunatakan banyak boleh banyak nyadingan kita bertakbiran malam hari raya ada apa jam 2 panggang itik panggang ayam sudah masak ya wajah
Saya aja nih kena malamnya ini orang apa nang itik ke ayam lah inilah lah acaranya padas-padas ya Allah. Ada apa saja itu subuh-subuhnya takbir dua sembahyang adil-adilnya takbir cuma tentang. Kemudian sunat bertakbir ketika kita melihat orang nyembelih sapi kita berkorban orang nyembelihkan ini tolong kita atman abdalnya berkorban itu abdalnya kita seorang menyembelih itu paling abdal sudah kita seorang menyembelih cuma ada kawa ada sanggup melihat setitik darah hijing mau sudah lagi darah sapi curhat rabah sini ngasih tahu lagi berdiri kada sapinya yang diangkat kada orangnya yang penyembelihannya yang diangkat kenapa kada tahan naik darah. Nah, jadi kita suruh orang kita wakilakan siapa yang bisa menyembelihkan. Ketika kita melihat orang menyembelihkan sapi kita itu sunat kita bertakbir sunat bertakbiran. Itu tukang sembelih mbak sudah untung menyembelih sunat sembahyang 2 rakaat sunat sembahyang 2 rakaat. Nah ringkas saja, nah ringan-ringan aja. Ada usaha nak lawas-lawas sunat sembahyang 2 rakaat. Sudah salam berdoa terserah aja doanya bahasa kita kan. Karena doa pada ketika itu dikabulkan juga langsung. Untuk menyembelih sunat sembahyang 2 rakaat. Gitu. Itu sembahyang apa ngarannya? Sembahyang Idul Adha. Itu takbirnya takbir muqayyad artinya sunat kita raf'u sautin waktu bertakbir itu sunat raf'u sautin menyaringakan suara sunat li ghairil mar'ati cuma lain pada binian tahun binian bertakbir kalau bisa menyaring-nyaring karena ada nang tempat kuah suara binian itu termasuk aurat hujan ada zaman akan pada termasuk ada dua pendapat. Ammahya binian jangan mengangkat suara. Supaya Allah dengan takbir muqayyad misalnya lain itu khusus hari raya Idul Adha gitu. Mulai dari subuh hari Arafah sampai asar hari yang ketiga hari tasyrik. Baitu takbirnya nang dipilih sigat takbir nang mahbubah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar lillahil hamd. Baitu ditambahi sesudah takbir 3 kali jadi 3 kali kita bertakbir baitu tambahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. 3 kali kita bertakbir nang itu hanya ditambahi sunat ditambahi Allahu akbar kabira alhamdulillah kasih 3 kali 3 kali yang biasa dulu hanya Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah hazamal hanya haganallah wa hazamal yang baca wa hazamal ada wa hazamal haganal wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Ketambahannya sudah baca 3 kali yang biasanya tambahi bacaan itu sunat lah sunatul mahbubah ngarannya itu bertakbir hari raya Idul Adha panjang waktunya sunat bertakbiran mengiringi tiap-tiap sembahyang fardu atau sembahyang sunat atau sembahyang jenazah. Betul lima sunat untung sembahyang Idul Adha. Cuman sembahyang Idul Adha itu disunatkan bersikap bersungsung sedikit sembahyangnya. Bersungsung kenapa? Karena juga nyembelih sapi. Namun lambat sembahyangnya atau landung hanya sembayangannya jam 9 bayangan misalnya
Itu kalau Idul Adha disuruh paling bagusnya aulanya lah, yang paling aula sungsumi. Kenapa? Tidak nyembelih sapi. Tapi kalau sembahyang Idul Fitri itu sunat telalai sedikit. Sunat dilalaikan sedikit. Kenapa? Memberi kesempatan orang yang belum bayar fitrah. Beri kesempatan orang yang belum misalnya bayar fitrah. Makanya sunat dilalaikan. Jangan lalai benar juga bang. Jam 10 aja sembayangan ya ketika layan benar kita. Sekalipun boleh aja. Kan boleh aja lah. Sampai azan zuhur ya habis waktunya. Sangkira orang nang belum bayar fitrah malamnya sempat bayar fitrah. Kalau sudah imam takbir sudah bertakbir imam sembahyang Idul Fitri itu batas wajib zakat fitrah. Kali lagi hitungannya kalau zakat fitrah lagi marahnya sedekah biasa aja. Zakat fitrah imam sudah sembayangan akibat kulli sholatin walau janazatan, dan sekalipun sembahyang jenazah min subihi arafata, takbirnya mulai subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik yang ketiga. Wahya, dan itu tanggal 10 Dzulhijjah ketika orang menyembelih sapi kurban kita sunat juga takbiran hina yara syai'an min bahimatil an'am, ketika kita melihat sesuatu daripada orang menyembelih binatang ternak. Au yasma sautaha, atau dengar suaranya. Suara sapi menguah, kenapa jadi menguah? Untuk disembelih. Dengar suara sapi untuk disembelih, sunat juga takbir. Melihat ada dua nih. Takutan melihat. Insiden itu takutan melihat darah. Setitik kejang melihat darah mau sudah kepala sini. Apalagi seembir melihat darah. Bisa pingsan sini. Mun penyembelihannya nang itu bahaya. Ya tak? Sekali gaya melihat darah bercucuran. Ada tagayan lagi sini. Padahalnya sebuting urat pagar. Ini sebuting urat aja pagar. Terlepas parang misalnya, nah yang udah kasihan orang, nemu korban kasihan. Ada salah sebaliannya. Tangkap modelnya. Ini 2 urat itu kita gayat 2 urat mari 2 melengkung. Itu jangan terangkat tadinya parangnya. Katakan jangan terangkat, kasihan orang menyembelih pada sahina. Makanya bujur-bujur, jangan begayaan sambil menyembelih. Kalau terangkat, kasihan orang berkorban pada sah. Ini waktu nyembelih itu kadang perlu nang gantal nang kayak itu bang. Sekali 2 kali kan set pagat set pulang sempurnakan pagat sekali suruh aja pagat keduanya. Pokoknya waktu hendak nyembelih itu kita kumpulkan dulu urat-urat yang mereka ditata urat mari lalu hukum dicari dulu dikumpulkan, jadi langsung set aja pagat keduanya. Begitu sekali pulang tarik sempurna sudahnya. Pada lihat aja bang sama kasihannya ngesarik ke sana. Boleh aja bangsa aja jawab coba. Cuma kasihan binatang kalau set ada merasanya sakitnya. Makanya diperlukan ladingnya parangnya super landap. Kalau mama capal bulu aja banget, apalagi daging, apalagi kulit. Sunat itu pulang tadi mbak tuntung nyembelih sunat sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat pulang. Misalnya ada di gamis atau di selawar ada darah, buang itu najis kita. Makanya kalau orang bisa itu nyembelih biar baju gamis ya sini ada sing darahan ada pada darahnya kata baju sini bisa. Ada bisa sekali nyembelih meracik darahnya kemana? Ke muha kasihan. Basah aja sini kalau buang darah. Nah kira-kira gitu aja kita menghadapi hari raya Adha, hukumnya sunnah muakkadah.
digawe kayak biasa juga kirim bentungan hanya kita khatibnya bakhutbah di khutbahnya jangan panjang-panjang juga, sederhana aja, kehandapan jangan juga. Yang wajib aja misalnya ada saja yang kita terpanjang sedikit lah, jangan panjang benar juga pulang. Yang pertama 10 nya tentang yang bakhutbah. Mudah-mudahan kita disehatkan badan oleh Allah Ta'ala kalau kita melaksanakan sembahyang hari raya Adha. Ya Allah, bertempat takbiran biasanya adalah duit lebihan ukarakan ke binatang korban. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat lawan kita belataan. Mudah-mudahan majelis kita, orang kita hadir di majelis ini mendapatkan keridhaan dari Allah. Begitu limpah sudah sembahyang isya, kita ada bahaulan sedikit lah. Kita bahaul mengambil berkah Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kampung kita dingin aja, damai aja ya Allah dengan berkat wali. Sekalipun kita tidak pernah terdapat sidin, cuma sidin adalah perburuan dari Datuk kita, Datuk Alam Bayan ya Allah. Jadi kita mengganang juga, ambil berkat juga insya Allah. Mudah-mudahan dapat berkat dari sidin. Baik sana ya teman-teman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi fi nashri bi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله.